bisa mencalonkan capresnya? Tentu bisa, karena semuanya bersandar pada syarat 0%. Buat Anda inilah esensi demokrasi. Ini kita ini berapa puluh tahun ya? Soekarno berapa puluh tahun? Soekarno 20-an tahun, Soeharto 30-an tahun. Dan kita cuma satu presiden saja. Lalu reformasi, ada demokrasi, kemudian kita diberi kesempatan oleh sejarah untuk secara demokratis menentukan calon presiden yang secara aktual bisa lebih dari satu. Kok sekarang jadi satu? Kok jadi sekarang mundur kebanyakan? Dulu satu kita menderita sebegitu lama. Sekarang diberi kebebasan oleh demokrasi, kita butuh calon-calon apa yang bisa bertanding, calon-calon terbaik bangsa untuk mencari pemimpin yang paling baik. Ya kan? Kok tiba-tiba kita ketakutan? Itu dalam buku yang saya baca ya, Prosi, ada apa namanya buku judulnya Escape from Freedom. Gitu. Itu begitu. Kita dikasih kebebasan, bukannya menolak kebebasan itu benar, malah kemudian yang ketakutan dengan cara kembali pada cara berpikir lama. Itu nggak benar dong. Yang takut itu kayak 20%, yang takutnya 0%. Takut malah Jokowi. Ini jujur aja. Itu kalau 0% kenapa? Takut. 0% itu jadi 0% itu justru takut melawan Jokowi. Setelah pilkada Jakarta makin nggak takut lagi sih. Saya nggak mau kemudian masalahnya bukan soal belum ada pilihan demokrasi tiba-tiba bisa mencalonkan di mana pun pasti harus ada persyaratan, ada seleksi. Karena itu persyaratan kan di KPU, Pak. itu sebenarnya logikanya Pak. Ada persyaratannya. Logika itu betul. Oleh karena itu sebenarnya siapa yang bisa mengukur? Meskipun dia partai peserta pemilu yang baru, bisa jadi dia lebih besar soalnya dibanding partai yang sebenarnya udah lama. Oleh karena sifatnya tentatif, nilai itu nggak ada yang tahu Pak. Oleh karena itu ini dilaksanakan serentak menyebabkan kita tidak kemudian harus membatasi dengan presidensial threshold tidak pas. Argumentasi juga udah nggak pas. Bu, apa Bu Nuril, di mana beratnya atau di mana celakanya ketika 0% dan setiap peserta pemilu termasuk yang baru masuk sebagai peserta pemilu satu hal yang dalam praktik demokrasi sudah kita ini kedaulatan di tanah air sudah pernah dilakukan dan berlangsung dengan baik terpilih sebagai presiden demokrasi secara demokratis. Kenapa kita mesti ubah? Mungkin gini kali Pak Rosi, kalau lebih dari 32 pasang. Kalau kita bicara hak demokrasi, hak sebagai seorang negara untuk mendapatkan sesuatu, apakah pekerjaan atau sesuatu, itu kita bicara itu. Kita keluar persyaratan semuanya. Sekarang bicara saja persyaratannya. Yang namanya persyaratan itu adalah partai politiknya mesti lulus dari KPU, dari verifikasi internal. Begitu nanti lulus, ya kan, dia punya hak yang sama dengan yang lain untuk menjadi calon presiden. Yang dibatasi itu adalah pembentukan persyaratan partai politiknya. Itu benar. Tapi kalau ada membatasi orang sebagai presiden, ada membatasi hak politik orang. Kalau lebih dari 2 pasang kan juga nggak apa-apa. Kecuali ada yang takut lebih dari 2 pasang. Kenapa undang-undangnya tidak boleh? Itu kan pembatasan. Kenapa Anda tidak bersoal tentang itu? Iya. Bukan gini bukan Pak gitu. Nurdin. Jadi saya sedang membayangkan ini tadi benar Mas Kodari bilang ini keputusan sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Keputusan nanti malam atau kapanpun nanti diputuskan bisa jadi kita yang 0% salah, tapi yakinlah rakyat nanti akan gugat lagi dan yang menang yang 0% karena dasar kita memegang teguh konstitusi. Ini bukan soal adu kuat benar ini soal benar atau salah. Bukan soal kuat. Dari segi gagasan sekali lagi ya, Rosi, bahwa ide presiden threshold di dalam sekali saya katakan di dalam pemilu serentak tidak operasional, tidak bisa. Itu dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara pinjam tiket yang sudah dipakai belakang gitu loh. Karena nggak bisa dilakukan. Saya mendapat informasi, tapi saya dapat informasi meskipun paripurna belum dimulai, tapi benar kata Mas Hasto, PAN sudah merapat ke 20%. Salah dapat informasi PAN 0%. Berarti analisa saya berarti benar. Ternyata Jadi begini, iya betul. Mas Edi hanya mau pindah duduk.
kursinya dapat, tapi paketnya sama. Saya rasa kalau soal itu justru Pan harus belajar dari Golkar. Ya, ini bukan kalkulasi atau pertarungan yang belum tentu mudah ya. Kalau betul-betul nanti voting bisa terjadi kejutan. Ya, sebelum ke situ sampai situ. Tapi 0% ini berarti Anda benar-benar meninggalkan koalisi pendukung pemerintah. Terus terang saya belum dapat update yang terakhir ini. Kita kan diminta tapi begini, intinya tadi apa disampaikan oleh Mas Kodari itu kurang lebih benar ya. Di satu pihak memang 20% ini suatu hal yang penting bagi kita, ya, presiden threshold. Tetapi bagi partai untuk melihat eksistensi dan keberadaannya di parlemen, menurut kami yang lebih penting lagi adalah metode hitungan suara, lagi atau kota hari. Bagi kami itu ya inilah eksistensi dan keberlangsungan kita di DPR. Bagaimana? Jadi bagi kita sangat penting. Dari partai-partai pendukung pemerintah ini Anda ingin juga diakomodasi gitu ya supaya ikut bersama-sama. Dan mungkin Pan itu ke 0% karena kota hari SP. Karena kota hari itu sebuah sistem kedua yang tidak adil. Oke, Bung, kenapa Bung dari tadi? Ya, kalau teman-teman kubu 0% ini bersedia mengakomodasi mekanisme atau rumusan atau formula Saint Lague ketimbang kuota hari yang berlaku sekarang, maka kemudian ada peluang besar bahwa PAN dan PKB itu akan geser ke 0%. Kecuali kalau tawaran dari 0% itu sama-sama kuota hari. Ya, artinya begini, Gerindra dengan Demokrat itu posisinya sama dengan PDIP dan Golkar yang sama-sama ingin kuota hari begitu. Jadi kita harus tanya ya, teman-teman Gerindra bagaimana posisinya mengenai metode konversi ini? Apakah kuota hari seperti 2014 atau yang baru Saint Lague ini? Sebenarnya makanya itu kan juga ada kritik terhadap yang perhitungan sisa suara. Sebenarnya yang dibagus memang sebenarnya kalau buat kami sebenarnya yang juga tidak habis di dapur itu. Jadi seperti 2014 atau berubah? Direvisi. Ya. Berarti PAN nggak akan jadi pindah karena tetapi tidak menjadi insentif buat mereka. Kita pun juga sudah mengakomodir karena dalam proses rapat-rapat di pansus juga sudah. Ini kan karena terkuncinya teman-teman PAN dan PKB karena ada soal 20%-nya dan bisa jadi juga faktor yang lain kan, soal ada ancaman reshuffle apa segala macam. Tapi yang pasti menurut saya kalau kemungkinan PAN dan PKB itu bergabung, PKB enggak sih? PAN doang enggak nambah-nambah. Ya, bisa jadi karena kalau menurut Pak Kodari bisa. PKB sudah bicara kemarin. Jadi soal sisa suara itu sekarang sudah tidak lagi menjadi persoalan karena itu sudah dianggap oleh partai-partai yang bergabung dengan yang 0% adalah menguntungkan buat kita. Kita ya ambil sikap ya ini yang menjadi yang terbaik. Baik, saya sebenarnya ingin memudahkan diskusi ini bagi mereka karena kan suatu hari dan sebagainya itu sangat teknis, mekanisme perolehan suara, penghitungan suara. Teknis tapi sama strategis. Ya, dan itu penting juga dalam pembahasan. Tapi kalau kita dengan hak suara rakyat, jangan bilang kota hari itu tidak adil. Misalnya begini, saya Golkar dapat suara 250, DPP-nya 200.000, maka Golkar mendapatkan 1 kursi 200.000. PAN suaranya 70.000. Bayangkan Golkar dapat 1 kursi 200.000 dan dapat kursi yang 90.000. Ya ini kan sudah adil atau tidaknya kan tergantung dari besar-besarnya partai. Bukan. Adil atau Karena tidak kita harus kembali pada partai. sistemnya sebenarnya. Kalau kita berbicara sistem proporsional yang kita sepakati, apakah kita buka atau tertutup, artinya kan suara yang diperoleh oleh partai politik ketika dikonversikan pada kursi itu harus semakin proporsional. Ya. Itulah kualitas dari demokrasi itu sendiri. Kita akan lanjut ke situ, tapi saya ingin malam hari ini sesungguhnya memang yang paling menarik kan soal capres tahun 2019. Nanti tahun 2019 itu akan ada 5 ballot, salah satunya adalah capres yang bagaimana partai seperti apa yang bisa mengajukan calon presiden 2009 malam hari inilah akan ditentukan. Kami kembali setelah lagi. Kalau kan diam aja dari tadi saya udah itu ngomong cuma 1 menit. Kalau gila